Sepenting apa pit stop di F1? Pit stop di F1 itu bukan cuma urusan ganti ban. Pit stop adalah senjata rahasia tim untuk bikin pembalapnya menang balapan atau dapat poin. Tim harus pinter-pinter mikir kapan mobil masuk pit, berapa lama di sana, dan pakai ban apa setelah keluar. Dan mereka harus memutuskan semua ini dalam hitungan detik. Jadi, kenapa pit stop penting? Mengatur strategi balapan. Di F1, ban punya masa pakai terbatas. Ban yang lembut atau soft itu cepat, tapi cepat juga habis. Ban keras atau hard lebih tahan lama, tapi kurang cepat. Disinilah strategi pit stop masuk. Tim harus memutuskan kapan pembalap masuk pit untuk mengganti ban agar tetap kompetitif. Kalau terlalu cepat, ban barunya bisa habis di akhir balapan. Kalau terlalu lambat, pembalap bisa kehilangan posisi karena ban lama mulai kehilangan daya cengkram. Mengejar atau melindungi posisi. Kadang, pit stop bukan cuma soal mengganti ban. Tim juga memanfaatkannya untuk memainkan strategi. Misalnya, kalau ada pembalap di belakang yang mulai mendekat, kamu bisa masuk pit lebih awal. Ini biasa disebut undercut untuk mendapatkan ban baru dan mencetak waktu lebih cepat di lap berikutnya. Dengan cara ini, pembalap bisa kembali ke lintasan di depan pembalap lain. Adaptasi dengan situasi balapan. Di F1, balapan bisa berubah dengan cepat. Misalnya, ada kecelakaan yang memunculkan safety car. Di momen seperti ini, pit stop bisa menjadi peluang besar untuk mengganti ban tanpa kehilangan terlalu banyak posisi. Kalau tim jeli, pembalap bisa mengubah strategi dan mendapatkan keuntungan besar. Kesalahan kecil akibat besar. Di F1, setiap detik itu berharga. Kalau pit stop tim lambat, bahkan cuma terlambat 1-2 detik, pembalap bisa kehilangan posisi ke pembalap lain. Pernah lihat ban mobil susah dilepas karena murnya macet? Itu bisa bikin pembalap turun dari posisi pertama ke posisi 5 dalam sekejap. Salah satu contoh legendaris adalah GP Abu Dhabi 2021. Tim Red Bull memanfaatkan pit stop untuk memasang ban segar di mobil Max Verstappen saat safety car keluar. Ban baru itu bikin Max lebih cepat dari Hamilton yang pakai ban lama. Hasilnya, Verstappen juara dunia di lap terakhir. Drama banget kan? Pit stop itu bukan cuma soal ganti ban. Pit stop adalah bagian dari strategi besar yang bikin F1 jadi olahraga yang penuh drama dan tak terduga. Keputusan tim di pit stop bisa bikin balapan jadi kemenangan epik atau kekalahan pahit. Jadi, pas kamu lihat pembalap masuk pit di balapan berikutnya, inget deh, itu bukan cuma momen istirahat, tapi saat-saat dimana strategi diuji. Intinya, F1 itu lebih dari sekedar gaspol doang. Yuk kita bahas tentang safety car di Formula One. Sepenting apa sih? Kalau kamu pernah nonton balapan F1, pasti pernah lihat ini. Mobil sport warna silver atau hijau keluar ke lintasan. Semua mobil F1 tiba-tiba melambat dan ngikutin di belakang. Itu dia, safety car. Tapi pertanyaannya, kenapa balapan tercepat di dunia justru dihentikan oleh mobil pelan kayak gini? Di F1, nggak semua soal kecepatan, tapi juga soal keselamatan. Ketika ada mobil kecelakaan, serpihan di lintasan atau cuaca ekstrim, race director bisa memutuskan untuk mengerahkan safety car. Tujuannya simple, menjaga keselamatan marshal dan pembalap, menghindari insiden tambahan, tapi tetap menjaga ritme balapan. Ketika safety car diputuskan keluar, muncul notifikasi safety car deployed. Dan seluruh trek langsung pakai double yellow flags. Pembalap harus mengurangi kecepatan secara signifikan. Tidak boleh menyalip safety car keluar dari pit dan mencoba mengambil posisi di depan pemimpin pembalap.
Kadang posisi safety car nggak langsung pas. Kalau bukan di depan leader, sistem akan memberi izin ke mobil-mobil tertentu buat menyalip safety car agar urutan balapan kembali normal. Proses ini disebut wave by, terutama kalau ada mobil tertinggal satu lap. Mereka boleh unlap alias ambil kembali satu putaran agar restart lebih adil. Sambil mobil-mobil melambat, para marshal bisa mengangkat mobil yang rusak, membersihkan serpihan, atau perbaiki barrier. Di saat inilah, tim sering mengganti strategi karena pit stop di belakang safety car menghemat waktu hingga belasan detik. Tapi tantangannya, pembalap harus jaga suhu ban dan rem. Karena terlalu pelan bisa bikin performa drop saat restart. Setelah lintasan aman, race director akan umumkan safety car in this lap. Safety car mematikan lampunya dan masuk ke pit. Nah, di sini leader balapan memimpin laju barisan sambil nyari momen pas buat ngegas. Semua pembalap harus tunggu lewat garis safety car line sebelum boleh menyalip lagi. Dan balapan pun dimulai ulang. Selain safety car fisik, ada juga virtual safety car atau VSC. Nggak ada mobil keluar, tapi pembalap harus nurut kecepatan tertentu berdasarkan delta time yang ditetapkan FIA. Cocok buat insiden ringan yang cepat dibereskan. Jadi walaupun kelihatan cuma mobil pelan, safety car adalah bagian penting dari strategi, keselamatan, dan drama di F1. Kadang dia bikin posisi balapan berubah total. Kadang justru bikin pembalap kalah walau udah unggul jauh. Di balik semua itu, satu hal jelas. Di F1 yang tercepat belum tentu menang, yang paling cerdas dan siaplah yang juara. Perjalanan karir balap Lewis Hamilton di Formula One. Lewis Hamilton adalah salah satu pembalap Formula One paling ikonik dalam sejarah olahraga ini. Kisahnya dimulai jauh sebelum ia menjadi legenda yang dikenal dunia. Perjalanannya penuh dengan kegigihan, mimpi besar, dan keputusan berani yang membawanya dari seorang pemula hingga kini menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Awal karir di Formula One, McLaren tahun 2007 sampai 2012. Hamilton memulai debut Formula One-nya pada tahun 2007 bersama tim McLaren. Bahkan sebelum balapan pertama, namanya sudah disebut-sebut sebagai bintang masa depan. Tidak butuh waktu lama bagi Hamilton untuk membuktikan kemampuannya. Dalam balapan perdananya di Grand Prix Australia, ia langsung meraih podium ketiga. Sejak saat itu, ia terus membuat kejutan dengan performa yang konsisten dan gaya membalap yang agresif namun terkontrol. Musim 2007 menjadi musim yang dramatis. Hamilton hampir saja memenangkan gelar juara dunia di musim pertamanya, tetapi harus puas di posisi kedua setelah Kimi Raikkonen memenangkan gelar dengan selisih tipis. Namun, ia tidak perlu menunggu lama untuk mencicipi gelar juara. Pada tahun 2008, Hamilton memenangkan kejuaraan dunia Formula One pertamanya dengan cara yang mendebarkan. Siapa yang bisa lupa momen ikonik ketika ia merebut posisi kelima di tikungan terakhir Grand Prix Brasil, mengalahkan Felipe Massa dan menjadi juara dunia termuda saat itu. Perpindahan ke Mercedes, langkah yang diragukan, dominasi yang tak terbantahkan. Tahun 2013 sampai 2023. Setelah 6 musim bersama McLaren, Hamilton membuat keputusan yang sempat dipandang sebelah mata. Bergabung dengan Mercedes pada tahun 2013. Banyak yang meragukan kepindahan ini, mengingat Mercedes belum terbukti sebagai tim papan atas. Namun, disinilah cerita legendaris dimulai. Bersama Mercedes,
Hamilton mendominasi Formula One selama lebih dari 1 dekade. Ia meraih 6 gelar juara dunia tambahan pada 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Mencatat rekor kemenangan terbanyak dan menyamai rekor Michael Schumacher dengan 7 gelar juara dunia. Kombinasi kemampuannya, mobil yang kompetitif, dan strategi tim yang brilian menjadikannya salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Babak baru Ferrari tahun 2025. Meski sukses besar bersama Mercedes, Hamilton selalu mengungkapkan kekagumannya kepada Ferrari, tim dengan sejarah panjang dan aura legendaris. Pada akhir musim 2024, dunia Formula One dikejutkan dengan pengumuman bahwa Hamilton akan bergabung dengan Ferrari untuk musim 2025. Ia menggantikan Carlos Sainz Jr. dan menjadi rekan setim Charles Leclerc. Keputusan ini bukan hanya langkah besar dalam karirnya, tetapi juga sebuah tantangan baru untuk membawa Ferrari kembali meraih kejayaan yang sudah lama dinantikan. Sejak terakhir kali mereka memenangkan gelar konstruktor pada tahun 2008. Hamilton mengungkapkan bahwa membalap untuk Ferrari adalah impian masa kecilnya. Banyak penggemar dan pengamat berharap pengalaman dan keterampilan Hamilton bisa menjadi kunci kebangkitan Ferrari. Apakah Lewis Hamilton mampu membuat Ferrari menjadi perkasa dan mendominasi Formula One kayak di era Michael Schumacher lagi? Menurut kalian, karir Lewis Hamilton dan Ferrari gimana? Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari channel Pitstop. See you on the next video. Thanks for watching.